ya. Kalau di 20-an gue belum lihat ada, di 30-an ini udah banyak yang rising star dan sama yang sudah berumur mungkin yang sudah 70, top 5 paling kaya, top 4 paling kaya. Orang kaya itu selalu punya yang namanya rencana, orang miskin tuh hidup apa adanya. Orang kaya maksudnya apa? Mungkin kalian banyak bingung, "Oh maksudnya apa nih orang kaya punya rencana?" Orang kaya itu selalu punya visi jangka panjang, hidupnya tuh mau seperti apa. Dia perusahaannya mau dibikin seperti apa, apakah perusahaan ini mau dijual atau enggak dia sudah tahu. Salah satu mentor gua, Pak Toto Sugiri itu pernah ngajarin gue seperti ini. Ketika dia punya perusahaan-perusahaan software dari dulu, dia anggap itu sebagai seniman membuat lukisan. Jadi tidak ada attachment di dalam situ. Dia sudah tahu kalau dia bikin satu perusahaan ini, memang sudah ada niatnya untuk dia menjual perusahaan ini. Jadi orang kaya itu rencananya panjang, dari awal dia bikin perusahaan dia udah tahu ini bahkan lukisan yang akan dijual. Mereka itu kalau mau bekerja bahkan, orang yang kaya itu sudah tahu, ya, kira-kira karirnya ini mau kemana, mau dibawa kemana karirnya. Bisnisnya tuh mau dikembangin seperti apa, apakah mau dijadikan bisnis seumur hidup, apakah mau dijadikan bisnis lukisan yang akan dijual, asetnya ditaruh di mana, ditaruh di negara yang mana, diproteksi seperti apa, dipertahankan seperti apa. Orang miskin itu hidup nggak ada aturan dan nggak ada rencana. Dia bahkan rencana untuk anak ngebayar anaknya sekolah aja nggak ada rencana. Untuk makan nanti malam aja dia nggak ada rencana. Nggak punya skill, nggak mau upgrade diri, nggak mau nonton seperti ini. Orang miskin tuh pikirnya sempit dan pendek. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak atau mendesak, itu mereka langsung kelabakan dan kewalahan. Karena ketika ada hal tidak diduga yang membutuhkan uang yang dia tidak punya perencanaannya, itu selalu jadi berantem di keluarga. Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400 ribu itu kamu tabung, ya. 800 ribu lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya, pasrah sama nasib. "Ah, dia mah orang kaya pasti jahat. Ah, dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin ada hutang." Mereka itu alasannya segudang, ya. Gue itu datang dari minus, ya. Gue datang dari orang yang bayar ya, gue ditempatin di sekolah yang orang bilang menengah ke atas, dan gue harus bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin kuliah cici gue harus bayarin sekolah adik gue harus bayarin kuliah adik gue. Jadi nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasan sama sekali menurut gua, karena ini semua tuh cuman perbedaan pikiran. Kalau lu mengerti apa yang gua mengerti, pasti hidup lu berubah. Jadi, kenapa gue simplifikasi seperti ini videonya, karena gue pengen ini bisa ditonton sampai 100 tahun ke depan, karena gue percaya prinsip-prinsip ini sudah dari ratusan yang gua ngobrol sama orang, gue reiterasi sama diri gue sendiri. Cuman 3, ya. Kesimpulan gue memang cuman 3 ini. Lu lakukan 3 ini, konsisten lah di bidang lu tuh selama 20 tahun, gue percaya, ya. Kedepannya hidup lu pasti berubah, karena gue ada di sini sekarang, gue di fase hidup yang berbeda.